kadun sana basamu sabalik bungkaran piawai na batuluri main daw. Hindi ba si Pak juga si siya panbay ko di babante. Dari tapi lalu katanga dari ujung sampai kapangga jadi kong samba seberatan. Ko ina tarangke ta susunjari taratuk ta imbaw gala ta sabik ta bilang tua. Taganti paratuk pembilang galak galak karilan saja kuman. Lantang panua cupak balanjong sukatan anak minang kabaw. Maaf sambang buanjong upojang ko talampaw. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kau gawa minta ditimbang rusuh pun alam. Dek gamang tangan gumanta dek rusuh matuota celak dalam malembayu yang tak malukut. Talenggang atah masuk dadak tolong dek angku memiliakan dek malu kami di lasuang. Dek kami orang mudu. Tarif alun bijak pun kurang dek dorong hati di dalam dek garuk mulut teloncek. Badan kacaloin dak takana cilaku kalian gawa. Terlalu tutua dengan kato, terlalu eriang dengan genjang. Kau indak meletakkan sesuatu pada tamping. Kau indak terpakaikan tampan di tarati. Lelo ibu rena. Tentu kesinggung aku di kananya. Kalindo mamak dikaturun lata gisya mandi di jenjang. Maaf dipinta tentang itu. Di kesempatan kali kini, Ambo ingin baca itu membagi kisah di sana satu alat. Angku-angku dan sanak sadoni. Minangkabau sebenarnya memiliki sejarah peradaban yang terlukis di dalam tambo. Tapi ketika tambo dibawa diadukkan kepada angku-angku ahli sejarah mamak-mamak dan ahli sastra kebudayaan. Angku-angku sedoalanya sepakat manggil yang panjang mengatakan bahwa sonyo tambo adalah hikayat cerita hayal yang dibangun oleh orang-orang bodoh zaman dulu. Dan itu menurut analisa mereka. Lalu baa pernyataan sikap awak selaku generasi bodoh Minang. Mereka punya analisa yang jaleh. Mereka punya bukti-bukti yang bisa membatalkan itu semua. Awak buktikan gini. Di dalam tambo diceritakan bahwa sonyo cikal bakal asal muasal Minangkabau. Yaitunya Datuk Maharajo Dirajo. Datuk Maharajo Dirajo adalah keturunan dari Iskandar Zulkarnain yang dinikahkan dengan bidodari yang tinggal di Sarugo. Sedangkan Iskandar Zulkarnain adalah anak langsung dari si Isa alaihissalam, putra ke-39 Nabi Adam. Timbul pertanyaan, lima orang Minangkabau tahu je Nabi Adam. Lima tahu bahsonyo bidadari ado di Sarugo. Artinya tambo ko ditulis setelah Minangkabau mengenal Islam. Kemudian Maharajo Dirajo dikaruniai dua anak. Yang pertama laki-laki bernama Datuk Suri Dirajo. Yang kedua perusi bernama Putih Enda Julito. Dan tambo mengabarkan bahwasanya Putih Enda Julito dinikahkan dengan Mula Warman Dewa. Maka ialah seorang anak bernama Datuk Katumanggungan. Yo abi batamu karena Allah bacarai karena untung. Terjadilah perceraian antara Putih Enda Julito dengan Mula Warman Dewa. Kemudian Putih Enda Julito dinikahkan balik dengan Cati Bilang Pandai. Dia anak baranam yang paling gadang bernama Datuk Perpatian Sabatang. Jadi tambo mengabarkan bahwasanya Datuk Perpatian Sabatang, duonya Datuk Katumanggungan, itu adalah nenek moyang orang Minangkabau. Kalau awak balikkan ke sejarah, si Isa alaihissalam adalah putra Adam yang ke-39. Iskandar Zulkarnain adalah anak si Isa alaihissalam. Kemudian Datuk Maharajo Dirajo adalah anak Iskandar. Artinya Datuk Katumanggungan dengan Datuk Perpatian Sabatang dun sanak saibu balain ayah adalah generasi kelima dari Nabi Adam. Sedangkan sejarah mencatat karangan Mr. Muhammad Yamin bahwasanya ketika Aditya Warman datang ke Minangkabau, Datuk Perpatian Sabatang dua Datuk Katumanggungan sedang memerintah di Minangkabau. Kejadiannya tahun 1334.
Maka dapatlah disimpulkan bahwasanya yang mengarang Tambo itu adalah orang-orang bodoh yang tidak pandai memparetokan waktu. Apalagi kalau disinggung pulau masalah perahu yang terdampak di puncak Gunung Merapi, yang mana puncaknya pun setinggi hampir 1000 meter dari permukaan laut. Nonsen, impossible, cerita bohong. Disitulah disimpulkan bahwa Tambo itu 98% itulah adalah hikayat cerita khayal, hasil imajinasi orang-orang bodoh masuk siswa. Dan lebih parah, orang yang meyakini Tambo adalah orang zaman kini yang pandai yang bisa di otak ada orang bodoh zaman siswa. Tapi tunggu terima. Orang mulia berpendapat, awak pun berhak untuk membantah sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang otentik sebagai bahan perbandingan. Apa nama itu? Para lu awak ketahui bahasamu bahwa sonyo bangso Minangkabau adalah orang yang tidak ingin mengecek belak-belakan to the point buka kulit tanpa isi, istilah orang kini. Orang Minang cenderung dengan menggunakan kata bahasa semu atau bahasa klise, kalimatnya kalimat-kalimat bersayap yang bisa memiliki 1000 makna. Jadi kalau awak nak beraja pasal Tambo, tentu harus mengerti dengan bahasa Tambo. Serupa juga Raja Al-Quran harus mengerti bahasa Arab, nahu saraf, ilmu fikih, ilmu bantik, dan ilmu bayan. Baik itu juga Raja Tambo harus mengerti juga bahasa Minang kuno, harus pandai mauraikan kalimat-kalimat bersayap, harus paham juga kode-kode yang mempunyai teka-teki luar biasa. Artinya bah, kalau lain tidak arif bijaksana hanya membaca nantasuri, tidak pandai memahami nantasiri, apalagi mencari nantasurwa, maka wajar dan kemudian orang itu berkesimpulan bahwa Tambo adalah cerita bohong. Bahkan gini, coba mamak pikir, orang Minang itu sering menyampaikan isi hatinya melalui pantun. Niat mukasudnya diumpamakan biasa misa. Orang Minang beraja pada alam. Kalau nan hitam disebutnya baru, putih untuk mewakili tapuang. Dan pai itu ampadu, dan untuk mani itu tangguli. Jadi batu lah pituang kuda tua. Hindaklah akan nampak putih di dalam bunga kalau hindak mata batin dan memandang. Artinya bah, dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan untuk memaknai simbol-simbol yang tersusun di dalam Tambo. Contoh mereka, di Minangkabau itu terkenal dengan filosofi petatah-petatahnya yang menyampaikan niat mukasudnya di dalam pantun. Bait-bait pendek di dalam pantun mampu mewakili sebuah pernyataan yang besar. Contoh, Pisau Sirawi panjang ulu kau kia kayu di Subarangan, hingga di lawi malah ada ulu, sementara pulau belarangan. Nah, kemana kah dibawa? Awak bawa ke soal muda-mudi. Bisa? Yo baranang lah sultan di lawi dulu, sementara si dia lah dipinang orang. Nah, itu artinya. Awak bawa ke masalah ekonomi. Bisa? Yo menggagal di kaki limo dulu, sementara si Utoko belum tergagai. Bidang sekolah, bisa pendidikan. Nyampang tidak lulus penerimaan mahasiswa negeri, menganggur lah dulu agak setahun karena masuk swasta, pikirnya berjuta. Dibawa pulau ke politik. Yo jadi rakyat biasa lah dulu bagi caleg-caleg yang gagal, sementara 5 tahun kemudian orang-orang terpilih menjalankan kekuasaannya. Banyak dan begini, dan intinya begitu. Di dalam Tambo itu generasi ketiga cucu dari Adam alaihissalam itu melambangkan bahwa silsilah keturunan manusia berasal dari Adam. Bidodari bisa saja mewakili seorang putri yang cantik, dan sarugo adalah lambang kehidupan yang mewah dan glamor. Apa mungkin itu mengartikan waktu disebut bunduk kandung mengirap artinya bunduk kandung tabang naik kawang-awang, kan tidak mungkin. Tapi bisa jadi artinya mengungsi, mengevakuasi, menghilangkan diri daripada edaran sehingga tidak nampak lagi di luar nasa tumpah.
baik galat yang buku kepada seorang raja melambangkan kepribadian yang tidak jujur. Dan kalau disabut Pulau Talua Gunung Merapi Segadang Talu Itia itu adalah pernyataan yang mewakili bahwasanya terdamparnya dagang dari jauh orang yang ada di dalam pelayaran kehilangan arah kemudi sehingga nampaklah gunungku dari jauh hanya Segadang Talu Itia di menandakan bahwasanya nenek moyang itu datangnya orang dari jauh. Nah itu juga di dalam tamu diceritakan bahwasanya rajo itu maharajo di rajo itu tiga beradik kakaknya yang di tengah bernama Rajo Dipang 6 turun ke Benua Cino. Yang paling tua bernama Rajo Alif itu asal muasalnya bangsa Ruk di Romawi. Artinya apa? Yang datang ke Minangkabau adalah dari persilangan bermacam ras, termasuk ras Tiongkok, termasuk ras Romawi. Itu yang menjadi cikal bakal. Di situ pasan tambo seolah-olah ingin bagi tahu anak muda Minang bahwasanya di zaman dulu, di zaman siswa Minangkabau disetarakan dengan dua negara adik kuasa yang mempunyai peradaban besar di dunia, yaitu Romawi di barat dan Tiongkok di timur. Dan itu adalah peradaban Minang di Pulau Pacu. Jadi dibutuhkan kearifan. Orang hanya akan melihat nanti sore, tidak perlu memahami nanti sore. Tapi pasan bagi orang-orang yang hanya membuat spekulasi sementara. Minangkabau memberikan kata-kata yang mendalami makna. Artinya hanya anak Minang lah yang diwajibkan atau diharuskan memahami silsilah keturunan Minang. Orang di dua Minang terserah. Tapi kalau orang Minang harus tahu dengan sejarah sama-sama Minangkabau. Nah, jadi dan kini jen ditunggu orang membukakan sejarah awak. Tak mungkin dagang dari jauh nak membukakan kunci karangku bakal lewat. Otomatis awak generasi muda lah yang berkewajiban. Kemudian awak bahas dulu masalah tentang awak perdalam materi tentang peradaban Minangkabau. Di Minangkabau itu banyak sekali kata-kata, ungkapan-ungkapan yang mengandung filosofi dan dibutuhkan kearifan dan bijaksanaan untuk memecahkan. Satu contoh, di dalam Minangkabau, kalaulah bait-bait pantun itu dikarenakan kemiripan, ada pula Minangkabau memakai pepatah yang seolah-olah berkebalikan. Contoh, seorang mama memberangi kemanakannya nang karena indah bersekinah di mengkonan rami. Sambil manggu-anggu galak tesingyang nyo bakato bagi kemanakannya. Kancak bana parangayang ayo. Tanawana tire mancedia. Cuacu angulang yang model tu yo. Sambil manaku aduh sanaknya lari karena nyo tahu badannya salah. Seorang ibu tidak akan berang ketika anaknya dikecil udang. Buruknya nak kau lego banci dia macam dia mah. Sambil tak kekeh, induknya galak, nyo tahu anaknya sedang disenjung orang. Angku-angku nenek mama, alim ulama dia jadi pandai. Pangulu gadang basa ubat tua. Gadang di dalam payung nan sapanji, basa dalam suku nan sakaum batua di kampung jadi nagari. Mangku disabui alim ulama, nambananyo manaan uji, naluruinyo manaan pilia. Lurui dapik bagantang banang, patah dimakan siku-siku. Baapulo dan cadia pandai. Cadia tahu serato jo pandai. Cadia utaknya memikirkan tahu menenggang hati orang pandai melakukan kebenaran. Selampi daripada itu, adik-adik juga manakan orang muda selendang dunia na mata taruh kagadang sampan na nalun bakulat bamuatan kudo na nalun bakulan. Lah menjadi sifatullah, sifat bawaan dek manusia. Matu condong kanan rancak, selero tunggang kanan lama. Mambil contoh kanan sudah, mambil tua kanan manang. Ini nan mana sudah nang kawat cari. Sialai orang dinantikan. Sialah orang kiro-kiro nang kan datang nang membukakan kunci kapok galiawa. Sialah orang nang kabaningkokkan kabut yang kalam,
kamarambah sama baluka sekadar membukakan jalan setapak menuju padang kebenaran tentang adonyo peradaban Minangkabau sama Siswa dan Barado sampai kini, dan insya Allah akan beradab sampai akhir zaman. Sial kalau bukan awak. Itu baru masalah Tambo. Padahal dalam kehidupan peradaban Minangkabau, mulai dari struktur rumah gadang sampai badiamnya masyarakat itu adalah melambangkan kepribadian orang yang tinggal di dalamnya. Wak baca pula seni budaya, seni tradisi, permainan, bahkan bela diri di Minangkabau. Sado alanya punya filosofi. Tibo diawa mencubo kini menyingkuk-nyingkukkan maimikan bagian lupo, menjagokan bagian takalo. Wak akan menjalekan struktur itu masalah bangunan, arsitektur bangunan rumah gadang di Minangkabau itu melambangkan kepribadian anak Minang. Kemudian seni budaya bela diri yang punya filosofi dalam, dan juga seni permainan anak-anak yang sadu alanya melatih kepribadian. Sadu alanya akan wak coba perjelas di situ. Tapi samantangan mbak itu para luju awak sampaikan. Nanambo po bukan cadia pandai, alim bukan, ulama pun tidak, pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sakalai kain keselendang bawa kanak baturun mandi, juadai ambo mengapalang jo sarak jauh sekali. Baanan kini. Yo pihak di badan diri awak ada keinginan untuk membagi jodoh sanak anado di kampung maupun anado di rantau. Tapi sungguh pun mbak itu indaklah akan jadi apa-apa kalau indak awak baselangkuk ganok di siku. Ya sudilah kira-kira dan sanak sadu alanya angku-angku nenek mama membagikan kepada karib kerabat awak sadarah salangkuk selingkuh Minang. Kalau tidak bisa mungkin memahami jo kato-kato suri, mungkin menghafal kepatahnya, bisa dibagikan ke kawan-kawan awak, ke kamanakan awak, ke mama awak, angku awak. Wak lestarikan budaya Minang ko, wak tahu sejarah peradaban asal muasal Minang ko. Kapan perlu awak bagikan ke orang di luar lingkaran Minang. Biar orang tidak memandang sebelah mata galak di labuhan Satenggiang. Biar orang di luar Minang tuh paham bahwa sonyo bangsa Minang adalah bangsa yang beradab dari zaman dulu. Tapi salamti daripada itu nanam bobanakan mak. Sudilah kirono mamak-mamak jo kemanakan. Magia sukribe kalau bahasa Minang no, subscribe bahasa kerennya. Karena itu kan gratis. Bagus itu. Sambil menyuak gale lalu, sambil menyalam minum air, itulah filosofi orang Minang. Jadi bantulah awak jadi di sana, bagikanlah kanan bahasamu, tujuannya tidak lain, tidak bukan melestarikan ini. Jadi ujung runjang kumpulan kato mak sampai di situ malah dulu lain hari awak sambung ke itu bagian. Bisa awak buka di tema-tema yang lain nantinya. Tambilang di rumpun lansik balik batimba matu rantai dibawa ke peninggahan nambo bilang sadonan dapik nanti ngambil ladinan pandai bangkalai kan tuyangku nak menyudahkan. Gantang panua cupak balanjuang suka tananak Minangkabau jo maaf samba buan jong ku aja yang ku terlampau kelalawa di pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah kok gawan tak ditimbang kok dosu ampun. Musiken mak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.